Rumahku di sini. Di mana Shirakawa-san berhenti saat mengatakan itu, berada di sebuah rumah kayu berlantai 2. Eksteriornya terlihat cukup tua, dan di sekelilingnya terdapat rumah-rumah dengan nuansa serupa yang berderet, menjadikannya area pemukiman yang keras. Tidak tahu harus berkata apa tentang penampilan rumah yang tidak terduga dari penampilan Shirakawa-san yang halus, rumah yang bagus, aku membuat komentar yang aman. Kemudian Shirakawa-san tersenyum bahagia. Betulkah? Terima kasih. Itu adalah senyuman penghargaan yang jujur tanpa sedikit pun keraguan bahwa itu adalah sanjungan. Kelucuannya membuat jantungku berdebar lagi, tapi di saat yang sama aku merasa bersalah dan ingin segera meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Saat aku hendak berbalik, Shirakawa-san dengan riang memanggilku. Hei, mau mampir? Orang tua aku sedang bekerja, dan nenek ada di kelas dan Sahula, jadi. Begitu, jadi dia tinggal bersama neneknya, ya. Tapi kelas tari hula, kamu masih sangat muda, nenek, pikiran kosong seperti itu memenuhi pikiranku tetapi, ada sesuatu yang lebih penting dari apapun. Mampir ke rumah Shirakawa-san. Memasuki rumah Shirakawa-san dan tidak ada seorang pun di sana. Hanya kami berdua. Apa kamu yakin? Aku bertanya sambil menelan ludahku dengan gugup dan Shirakawa-san mengangguk tanpa ragu-ragu. Ya. Ryuto adalah pacarku, jadi. Meskipun begitu. Bahkan jika aku adalah teman sekelas mafia yang namanya bahkan kamu tidak tahu sampai beberapa waktu yang lalu? Meskipun aku memikirkan itu pada diriku sendiri, jika dia sendiri mengatakan bahwa itu baik-baik saja, tidak ada alasan bagiku untuk menahannya. Kembali, tidak ada. Apakah aku akan mati? Kejadian seperti ini tidak seharusnya terjadi dalam hidupku. Kalau begitu. Maaf mengganggu. Jadi, 30 menit setelah aku mulai berkencan dengan pacar pertama aku harus berkunjung ke rumahnya. Aku masih merasa ditipu tapi sekarang, aku akan menginjakkan kaki ke rumah Shirakawa-san. Kakiku goyah dan sekali lagi, rasa realitasku menghilang. Permisi. Saat aku berjalan ke pintu depan, aku dikelilingi oleh bau seperti nostalgia rumah orang lain. Di tanah ada sejumlah sepatu mencolok, yang aku anggap milik Shirakawa-san, diletakkan sembarangan. Kejelasan itu semua membuat jantungku semakin berdebar. Ayo kita naik. Lagi pula kamarku ada di lantai atas. Didesak oleh Shirakawa-san, aku menaiki tangga sempit yang langsung kulihat di depanku. Di lantai 2, ada kamar dengan pintu geser seperti Jepang, dan kamar dengan pintu ayun gaya barat. Shirakawa-san memutar knop yang terakhir. Masuk. Mengatakan itu, dia menunjukkan padaku kamarnya dan untuk menyimpulkannya, itu adalah ruang dengan suasana yang sepertinya cocok dengan kesan Shirakawa-san. Hal pertama yang menarik perhatian aku di sekitar 5 tatami, mat 6 ruangan itu bertirai merah muda tua dan selimut penutup tempat tidur. Ditempatkan di samping dinding adalah meja rias dan lemari putih dengan perasaan yang agak murahan tetapi dengan desain penuh gaya yang sepertinya disukai para gadis. Di antara itu adalah apa yang tampak seperti meja tulis tetapi, meja itu ditutupi dengan kantong atau barang kecil. Sama sekali bukan lingkungan di mana kamu bisa belajar. Secara keseluruhan, aku kewalahan dengan jumlah barang-barang kecil yang ditempatkan di mana-mana. Seperti botol kecil yang terlihat seperti kosmetik, boneka binatang yang terlihat seperti maskot, dan benda gemerlap yang terlihat seperti aksesoris. Meski begitu, itu tidak tersebar secara tidak teratur, dan item yang ditampilkan mungkin disatukan dengan pendekatannya sendiri. Selain itu, aroma bunga atau buah dari Shirakawa-san melayang di udara begitu kuat hingga membuatku tercekik. Apa yang salah? Cepat masuk. Shirakawa-san, yang masuk lebih dulu, memanggilku karena aku kewalahan oleh kurangnya kekebalanku terhadap kamar perempuan. Ya. Menyadari bahwa aneh rasanya berdiri di sana selamanya, aku bergegas masuk. Duduk dimanapun kamu suka, oke. Shirakawa-san dengan santai mengatakan itu dan meletakkan tas sekolahnya di lantai secara acak.
Aku akan membeli beberapa minuman. Apakah Teh Barli baik-baik saja? Ah, ya. Terima kasih. Shirakawa-san meninggalkan ruangan. Irama langkah kakinya yang ringan turun ke bawah anehnya cocok dengan jantungku yang berdebar kencang. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Aku sudah siap untuk ditolak tapi sekarang sebagai pacar Shirakawa-san, aku berada di dalam kamarnya di rumahnya. Aku sendiri masih tidak percaya dengan keadaan ini. Tapi, bagaimanapun, saat ini aku di kamar Shirakawa-san. Fuh. Untuk saat ini, mari kita tarik napas dalam-dalam. Bau Shirakawa-san. Pikiran itu memenuhiku dengan perasaan yang dalam, lalu aku sadar. Kamu terlalu menyeramkan, aku. Apa sih yang kamu lakukan? Tapi, ini adalah situasi di mana aku sendirian di kamar gadis yang aku dambakan. Aku merasa seperti dorongan untuk melakukan sesuatu yang buruk berjalan liar. Benar, misalnya, seperti ingin membuka laci ini. Untungnya, atau tidak, di dekat pintu masuk ruangan atau dengan kata lain di sebelah aku, ada peti putih. Hal-hal yang benar-benar pribadi adalah, terus terang, sepertinya semua jenis pakaian dalam dimasukkan ke sana dan aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Hentikan. Itulah satu-satunya hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pria dan manusia. Tetapi, aku mau melihat. Setelah beberapa saat konflik, malaikat dan iblis di hati aku telah mencapai kesimpulan. Pemenangnya adalah iblis. Sedikit jadi. Aku meludahkan alasan di mulut aku karena rasa bersalah dan aku dengan cepat meletakkan tangan aku di laci. Saat aku membukanya hanya beberapa sentimeter, aku mengangkat suara kekaguman tanpa sadar. Wah! Renda putih yang tersangkut di mataku begitu indah hingga tanganku berhenti. Ini adalah pakaian pribadi Shirakawa-san. Saat itulah aku melihat ke surga, menikmati semua kebahagiaan karena bisa melihatnya. Maaf telah menunggu. Wah! Aku sangat terkejut, dan itu tidak berlebihan, aku melompat beberapa sentimeter dari lantai. Pada saat yang sama, aku akhirnya menabrak laci yang sekarang terbuka. Aduh. Sial, aku belum menutupnya. Hah? Ini dibuka? Maaf. Namun, bahkan tanpa mencurigaiku, Shirakawa-san mengalihkan pandangannya ke laci ketika dia menyadari laci itu terbuka. Lalu dengan mata bersinar, Shirakawa-san meletakkan teh jelai di tangannya di atas dada, dan meraih renda putih di dalamnya, mengeluarkannya. Hei, lihat di sini. Apa yang akan kau tunjukkan padaku? Saat aku membeku memikirkannya, Shirakawa-san membuka lipatannya, dan menunjukkannya padaku tanpa ragu sedikit pun. Voila! Bukankah itu sangat lucu? Ini kamisol yang aku beli beberapa waktu lalu. Aku berpikir untuk memakainya saat aku memakai atasan terbuka. Ketika aku melihat kamisol putih terbentang di depan aku diserang oleh perasaan kelelahan yang misterius. Iya, terlihat bagus. Maksudku, hanya bisa melihat pakaian polos Shirakawa-san sudah cukup menakjubkan tapi aku yakin itu pakaian dalam jadi aku tidak bisa menyangkal bahwa aku kecewa. Tapi kamisol yang terbuka? Kamisol yang terbuka, ya. Seperti yang diharapkan, tidak baik melihat sesuatu di kamar orang lain tanpa izin. Aku bersumpah dalam hatiku untuk tidak pernah melakukan hal seperti ini lagi. Oke, ini tehnya. Dan Shirakawa-san memegang teh barli dengan kedua tangan sekali lagi. Ayo, duduk-duduk. Ya, terima kasih. Mendapatkan kembali ketenangan aku pergi untuk duduk. Tetapi di mana? Tidak ada barang seperti sofa atau kursi tanpa kaki di ruangan ini. Ada yang terlihat seperti curian di kursi meja belajar, jadi jika itu masalahnya, tidak ada pilihan selain duduk langsung di lantai kayu atau di tempat tidur. Tempat tidur. Tempat tidur. Pasti ada saat di mana kamu akan duduk di tempat tidur alih-alih sofa. Ada juga saat di mana dua orang duduk berdampingan di tempat tidur dan mengobrol santai tapi... Ya, tapi, bukankah tidak mungkin dalam situasi ini?
Pemilik ruangan ini adalah Shirakawa-san yang selalu aku dambakan, dan gadis tercantik di tahun ajaran kami, dan secara luar biasa menjadi pacarku sebelumnya. Jika kita akhirnya duduk berdampingan di tempat tidur, itu akan sangat gila. Ah, jadi begitu. Ketika Shirakawa-san melihatku masih belum duduk, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan, wajahnya menjadi mengerti sesuatu. Oke. Apakah kamu ingin menggunakan pancuran? Kamar mandinya ada di bawah, jadi ingin aku memandumu? Apa-apa? Apa yang dia katakan sekarang? Jika kamu mengatakan sesuatu seperti mandi, tidakkah pikiranku akan semakin mengarah ke sisi itu? Mungkin Shirakawa-san adalah orang yang sangat bersih dan hanya mengizinkan tamu yang sudah mandi ke kamarnya. Atau apakah dia mengatakan secara implisit bahwa aku bau? Oh tunggu, bukan itu, kan? Bahkan sebelumnya Shirakawa-san dengan santai mengatakan untuk duduk begitu. Dan saat aku berpikir dalam lingkaran, Shirakawa-san sekali lagi, jadi begitu, membuat wajah seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Apakah Ryuto tipe orang yang tidak perlu mandi? Tunggu, apakah dia membicarakan hal itu? Saat aku berada dalam kekacauan, tindakan Shirakawa-san selanjutnya membuatku tercengang. Shirakawa-san sekali lagi meletakkan gelas untuk teh barli di atas dada, dan menyentuh bagian dada seragamnya. Ada kelas P hari ini jadi aku mungkin sedikit bau, agak memalukan. Sambil mengucapkan kata-kata itu, dia membuka satu kancing di blusnya. Dua kancing terbuka yang biasa membuat rasa terbuka di dadanya sekarang menjadi 3, mengungkapkan lebih banyak lagi. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari belahan dada yang dalam yang menunjukkan sekilas renda beranya, dan tanpa sadar aku menelan ludahku. Jadi ini pakaian dalam asli Shirakawa-san. Dipakai secara pribadi oleh individu. Tunggu, tidak bagus, jangan lihat. Jika aku menatapnya dengan intens, aku akan terlihat seperti orang mesum. Namun, mengabaikan masalah aku, dia menyentuh tombol berikutnya dan membatalkannya tanpa ragu-ragu. Tunggu, Shirakawa-san. Dan saat itulah aku akhirnya diyakinkan. Setelah sampai sejauh ini, pembicaraan sudah tidak lain adalah menuju ke arah itu. Pembicaraan tentang mandi tadi dan sebagainya. Dan apa yang dia katakan barusan. Itu hanya memiliki satu arti. Bagaimana jika? Tidak, bagaimana jika adalah keluar dari pertanyaan. Sudah. Tidak salah lagi. Betul sekali. Dia mencoba melakukan sesuatu yang nakal. Dengan aku. Ini tidak bisa dipercaya. Tidak bercanda. Apakah baik-baik saja? Memikirkan bahwa aku bisa mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan perawan yang gelap ini, aku tidak pernah memikirkan itu sampai sekarang. Terlebih lagi, aku tidak percaya kalau partnerku adalah Shirakawa-san. Sebuah keberuntungan yang luar biasa. Tidak, tunggu, tapi... Apakah kamu benar-benar serius tentang ini? Tunggu sebentar. Dengan suara terkejutku, Shirakawa-san berhenti membuka kancing tombol. Apa masalahnya? Aku menelan ludahku, dan berbicara dengan Shirakawa-san yang terlihat penasaran. Apa yang kamu sedang mengerjakan? Seperti yang aku pikirkan, ini terlalu cepat. Tidak peduli seberapa tinggi puncak delusi liarku sebagai seorang pria, bahkan aku tidak pernah membayangkan perkembangan pesat seperti ini. Sejujurnya aku tidak bisa mengikuti kecepatan ini. Mungkin ada kesalahan di suatu tempat. Aku harus mengkonfirmasi niatnya yang sebenarnya sebelum dia pergi karena kesalahpahaman. Apa, kamu bilang? Bukankah kita tidak akan berhubungan S3KS? Pada jawaban yang terlalu lurus, aku membeku dengan wajah Moai. Apa kamu serius? Dengan serius? Apakah kamu benar-benar baik-baik saja tentang ini? Saat aku panik di dalam kepalaku, Shirakawa-san menatapku dengan curiga. Maksudku, kau tidak mau melakukannya? Bukan itu masalahnya tapi... Tidak apa-apa. Tunggu, jika dia baik-baik saja dengan itu maka aku juga. Tapi, benarkah? Apa kau yakin tentang ini?
Shirakawa-san melihatku dalam kebingungan, dan dia terlihat bingung. Bukankah ini terlalu cepat? Kamu bahkan tidak tahu nama aku sampai beberapa saat yang lalu, kan? Dengan pasangan seperti itu? Apakah Shirakawa-san tidak keberatan? Aku benar-benar ingin melakukan hal-hal erotis. Aku pada usia di mana aku sangat ingin melakukannya. Lebih jauh lagi, partnernya adalah Shirakawa-san yang aku dambakan. Aku sangat senang bisa melihat tubuh telanjang Shirakawa-san yang aku mainkan dalam delusi aku, dalam kehidupan nyata.